Kita semua hidup berpacu dengan waktu. Halo semua, hari ini aku akan merekam perjalananku ke Yogyakarta untuk liburan semester dan berbagi beberapa pikiran tentang hari ini. Ya, pagi hari ini saya sudah sampai di Yogyakarta. Nah, sekarang saya sudah makan di warung di Yogyakarta yang enak sekali dan kita akan menikmati Yogyakarta sebentar lagi. Belakangan ini banyak fenomena politik, sosial, dan ekonomi terjadi dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Saya ingin berbagi pendapat sedikit tentang itu semua. Ya, salah satu pesan yang ingin saya sampaikan di Yogyakarta ini adalah bahwa menanggapi berbagai fenomena politik di Indonesia hari ini, saya ingin berpendapat secara umum bahwa pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakannya, dalam membuat keputusan politik, itu harus mempertimbangkan aspek-aspek teknokratis, aspek perhitungan matematik dari kebijakan tersebut yang rasional. Dan kemudian mempertimbangkan nilai-nilai misalnya keadilan, pemerataan, kesejahteraan. Itulah semua yang harus menjadi pertimbangan dari perumus-perumus kebijakan. Bukan kepentingan segelintir elit, bukan kepentingan jangka pendek pragmatis, bukan kepentingan yang sifatnya itu merusak kepentingan jangka panjang. Nah, pesan ini yang ingin saya sampaikan untuk menanggapi berbagai fenomena politik hari ini, bahwa dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan harus ada aspek-aspek teknokratis dan nilai-nilai dasar dari yang sudah dibangun oleh para perumus negara kita. Terima kasih. Siang hari ini saya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bersama siapa nih? Halo, aku Linda. Dari jurusan hukum ya? Yap, aku angkatan 22. Dinda, ini boleh nggak diceritain di belakang ini patung apa ini ya? Jadi teman-teman, ini tuh patung Dewi Themis, atau dalam mitologi Yunani itu adalah Dewi Keadilan. Tapi karena kita lagi di Yogyakarta, lagi di Indonesia ya, patung ini tuh di-recreate lagi, tapi versi ada kebudayaan Indonesia. Itu kayak, ini kalau nggak salah di patung Roro Jonggrang, tapi bajunya tuh kayak ala-ala ada Jawa, kayak Roro Jonggrang gitu, tapi dipadukan dengan perpaduan seperti Dewi Themis. Terus juga di bagian matanya tuh kelihatan nggak itu? Matanya tuh kelihatan kayak ketutupan pakai kain. Ya. Jadi kayak mengibarkan bahwasannya kalau keadilan atau hukum tuh nggak boleh memandang bulu. Jadi siapapun, mau kamu tua, muda, kaya, miskin, itu tuh sama di hadapan hukum. Kayak gitu. Akan saya explore dulu ini yang lain-lain. Ikuti terus perjalanan saya. Oke. Salah satu keniscayaan di dalam hidup adalah penderitaan. Bagaimana cara kita mengatasi penderitaan adalah bukan mencari distraksi supaya kita terhindar dari penderitaan itu. Salah satu cara untuk mengatasi penderitaan itu adalah menghadapinya dengan sangat tegar, menghadapinya dengan sangat berani. Kita harus menghadapi penderitaan sebagai satu keniscayaan dalam hidup. Dengan demikian, kita tidak dikuasai oleh penderitaan, tetapi kita menang di atas penderitaan. Baik, pada malam hari ini saya sedang menikmati perjalanan di Jalan Malioboro, Yogyakarta, salah satu destinasi wisata yang cukup fenomenal di kota Yogyakarta. Bahwa salah satu yang ingin saya nikmati adalah filosofi dari jalan ini. Tujuan bukan benar-benar sebagai tujuan, tetapi yang paling penting adalah kita menikmati dari setiap proses, dari setiap tangis, dari setiap tawa, dari setiap derita, darah, dan air mata dari perjuangan kita. Bahwa tujuan itu kita tidak mengetahui, itu adalah sesuatu yang kontingen. Bahwa bagaimana kita menikmati setiap proses, langkah demi langkah, cahaya demi cahaya, kegelapan demi kegelapan, itu adalah satu goals yang sangat harus kita perhatikan. Bahwa perjuangan itu adalah tentang menikmati setiap prosesnya. Dengan demikian kita memperoleh tujuan kita dengan sangat baik dan juga berbahagia dalam setiap langkahnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan di Jalan Malioboro, dan itu salah satu filosofi yang saya serap dari Jalan Malioboro. Terima kasih.
Baik, pada malam hari ini saya sedang di Jalan Malioboro bersama teman-teman saya dari Yogyakarta. Boleh perkenalkan diri satu-satu? Oke, boleh. Namaku Rahardian, ini sedang bersama. Halo, aku Francisca. Baik, saya ingin menanyakan kepada mereka berdua terkait pembangunan pariwisata di Jalan Malioboro. Bagaimana pendapat mereka mengenai hal tersebut? Oke, ini cara pandangku sebagai mahasiswa ya. Apalagi melihat fasilitas yang ada di Malioboro sejauh ini cukup banyak peningkatan. Salah satunya ada di teras Malioboro yang baru, yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya para pedagang itu masih diletakkan di trotoar yang menurutku secara pribadi cukup mengganggu fasilitas-fasilitas yang ada di sini seperti jalan umum untuk pejalan kaki, kemudian juga masih sering macet karena belum ada sistem gate di depan. Dulu tuh seingatku masih bisa keluar masuk semua kendaraan, dan sekarang cukup banyak peningkatan seperti jadwal kapan mobil boleh masuk maupun kendaraan lain. Itu cukup membantu untuk mengkondisikan fasilitas yang ada di Malioboro. Kemudian kayak tempat duduk ya yang lagi kita pakai itu sangat-sangat membantu buat pelancong yang pengen istirahat bentar tapi tetap bisa menikmati suasana yang ada di Malioboro tanpa harus beli makanan minuman lagi dengan volume yang lebih besar mungkin ya. Kayak dulu tuh aku kalau mau ke sini harus cari tempat duduk tuh beli makan minum dulu dan nggak senyaman sekarang lah, intinya gitu. Gitu aja. Mungkin lanjut. Ada tambahan? Oke, setuju banget dengan pendapat Rahardian. Jadi aku di sini akan menambahkan untuk penataan dari Malioboro sekarang tuh juga sudah meningkat secara signifikan. Kayak ada penggolongan pusat oleh-oleh, ada perbatikan maupun mall Malioboro. Jadi untuk para wisatawan yang ingin berbelanja oleh-oleh ataupun sekedar berwisata itu sudah tidak kebingungan mencari tempat seperti itu. Oke, baik. Berarti dari dua narasumber saya ini menunjukkan ada peningkatan penataan infrastruktur dan integrasi pariwisata di Jalan Malioboro. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi untuk datang ke Malioboro karena semua sudah tersedia dengan baik dan rapi. Terima kasih. Baik, hari ini saya sampai ke narasumber kedua dengan siapa? Aku Indira. Oke, baik. Saya ingin menanyakan karena saya sedang di Yogyakarta, apa aja destinasi wisata yang direkomendasikan di Yogyakarta? Oke, karena kalau ke Jogja itu nggak afdal kalau nggak kulineran ya. Bisa datang ke Pasar Ngasem dan juga Pasar Pranggan karena di sana banyak banget kuliner-kuliner khas Jogja yang mulai tradisional sampai modern. Terus jangan lupa untuk pergi ke keraton juga kalau kalian mau lihat bagaimana sih kehidupan sultan ya di dalam kerajaannya, karena di sana juga kita bisa melihat informasi tentang upacara-upacara adat dan sebagainya. Lalu kalau mau kuliner yang lebih ke kuliner kerajaan itu bisa ke Balai Raos dan juga Gardi Resto teman-teman, karena di situ super lengkap banget. Terus kalau mau sejarah itu ada di Museum Vredenburg, di Museum Sana Budaya, Museum Wahana Rata, Taman Sari, dan masih banyak lagi. Itu sih. Oke, baik. Jadi tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Indira bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang ingin ke Yogyakarta, ingin kemana saja. Tadi ada beberapa kategori, mau sejarah, kuliner, dan macam-macam. Jadi bisa dipilih kalau ingin ke Yogyakarta. Terima kasih. UGM. Nah, kesimpulan yang ingin saya katakan ketika datang berkunjung ke UGM adalah bahwa UGM sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia cocok sekali karena juga menyatu dengan kota Yogyakarta yang sangat berbudaya dengan makanan yang enak dan juga terjangkau bagi mahasiswa. Jadi bagi siapapun yang ingin berkuliah dengan kota yang sangat indah, UGM adalah salah satu pilihan yang terbaik. Terima kasih.